Dulu orang sering bilang, nikah aja dulu, nanti rezeki pasti ngikut kok. Tapi kenapa ya justru generasi sekarang alias Gen Z alias generasiku itu banyak banget yang takut nikah. Dari data yang aku baca lewat detik.com, angka pernikahan di Indonesia itu turun drastis banget. Di sini BPS ngejelasin, angka pernikahan di tahun 2018 itu masih sekitar 2 jutaan pernikahan per tahun. Sedangkan di tahun 2023 bisa turun sekitar 500 ribuan pernikahan atau sebesar 21,77% pernikahan. Wow, lalu apa ya yang ngebuat Gen Z itu males banget nikah? Yang pertama pasti kalian sudah bisa nebak, yaitu karena faktor ekonomi negara kita yang amburadul. Ya Allah, kenapa aku WNI? Harga rumah yang udah gak masuk akal, biaya pendidikan anak yang makin tinggi, sama biaya kesehatan makin naik. Ya, walaupun ada BPJS sih. Hal-hal seperti itu yang bikin Gen Z itu nganggap mereka itu belum siap secara finansial. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menunda nikah. Yang kedua, Gen Z itu pengen fokus karir terlebih dahulu. Ya, ini ada hubungannya sama poin yang pertama. Sebelum nikah, para Gen Z itu pengen banget fokus karir terlebih dahulu. Karena beberapa dari mereka itu menganggap menikah akan mengganggu fokus mereka dalam meraih mimpi mereka. Ya di sini masuk akal sih, karena kan kalau udah berkeluarga ya kan, kita itu bakalan fokus sama istri atau suami atau anak kita. Jadi otomatis waktu kita itu bakal terpotong untuk keluarga kita. Yang ketiga, mereka itu banyak lihat contoh kasus pernikahan yang gagal. Ya waktu kita scrolling, pasti kita banyak banget melihat kasus-kasus perceraian, kekerasan rumah tangga yang kelihatan jelas banget. Dan hal-hal yang kayak gini tuh ngebuat orang makin hati-hati dan nganggep nikah itu nggak perlu dipercepat. Yang keempat, kebebasan pribadi lebih diutamakan. Banyak Gen Z itu lebih memilih untuk menikmati masa mudanya terlebih dahulu. Mereka lebih memilih untuk bebas berpergian kemanapun, mengejar hobi, bertemu teman-teman, mau pindah kota, mau ngerantau. Pokoknya mereka mau eksperimen terlebih dahulu, fokus sama diri sendiri terlebih dahulu, lebih ingin mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Beberapa dari mereka berpikir kalau udah nikah, kayaknya semua hal yang bisa aku lakuin ini terbatas deh. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk sendiri terlebih dahulu menikmati masa muda mereka. Yang kelima, standar pasangan makin tinggi. Ini mirip sama poin ketiga tadi, yaitu adanya media sosial itu membuat pilihan makin banyak. Ekspektasi dalam mencari pasangan itu juga semakin meningkat. Apalagi ada istilah calon suami itu penghasilannya harus 100 juta per bulan. Padahal kalau dilihat-lihat lagi ya kan ya, itu gak masuk akal. Belum lagi ada beberapa cowok kalau lagi cari cewek itu cari yang spek-spek kreator TikTok, yang joget-joget TikTok, yang badannya bagus, rambutnya badai. Speknya nggak masuk akal lah intinya. Hal-hal kayak gitu itu ngebuat mereka itu sulit menemukan orang yang cocok karena standar mereka terlalu tinggi, ya kan? Dari 5 poin tersebut, apakah ini hal yang normal atau justru ini hal yang salah? Well, sebenarnya di sini gak ada jawaban yang benar atau salah ya. Semua jawaban itu tergantung perspektif kalian mau nanggepinnya kayak gimana. Cuman seperti yang kita tahu, nikah bukanlah persoalan yang simple. Nikah bukan cuma soal mempertemukan dua orang yang saling mencintai, tapi nikah lebih dari semua itu. Nikah itu soal tanggung jawab, nikah itu soal bagaimana kamu mengkomunikasikan dirimu dengan pasanganmu, dan bagaimana menyatukan dua keluarga besar yang memiliki pemikiran yang berbeda. Dan untuk menyatukan semua ini, itu nggak gampang. Selain itu, banyak juga hal yang harus dipertimbangkan. Seperti apakah kamu sudah siap secara finansial? Apakah kamu sudah sanggup untuk mempertemukan dua keluarga besar? Apakah kamu sanggup bila what if pasanganmu itu nggak sesuai atau nggak sepemikiran sama kamu? Think again about it. Banyak banget yang harus dipertimbangkan. Belum lagi kita membahas soal biaya pernikahan yang gak masuk akal ya kan. Beberapa Gen Z itu pengennya nikah secara intimate. Aku yakin banyak Gen Z yang pengen kayak gitu. Cuman masalahnya, ini orang tua mereka yang agak cerekel. Beberapa orang tua itu pengen acaranya itu dimewah-mewahin, pengen dibesar-besarin. Orang tua itu kayak seakan gengsi kalau pernikahan anaknya itu nggak mewah. Seakan-akan seberapa besar acara pernikahanmu itu buat nunjukin seberapa besar status mereka, seberapa kaya mereka, seberapa sukses mereka mendidik anak mereka, dan menunjukkan ini loh aku sekaya ini bro.
That's not make sense. I mean, aku yakin banget, artinya banyak banget Gen Z itu yang males nikah rame-rame. Dan banyak dari mereka berpikir, daripada uang sebanyak itu dihabiskan hanya untuk satu hari pesta, lebih baik uangnya ditabung untuk bulan madu, untuk beli mobil dan sebagainya. Which is good, I mean. Tapi sayangnya cara berpikir boomer itu agak beda ya kan ya. Mereka agak egois, mereka pengen semaunya mereka. Ya nggak semuanya, cuman ada beberapa. Dan banyak sih yang aku lihat. Dan perbedaan pendapat seperti ini tuh yang bikin Gen Z itu males nikah. Come on man, sadarlah boomer, please. Well, apapun itu ya, menurutku nikah umur berapapun itu gak masalah. Umur bukanlah angka yang bisa kamu jadikan sebuah patokan untuk menikah. Menikahlah ketika kamu siap. Menikahlah ketika kamu mau mengambil semua risiko. Jangan jadikan menikah itu sebagai tujuan hidupmu, tapi jadikan menikah itu bagian dari hidupmu. Iya, banyak banget kok orang bilang, nikah aja dulu nanti rezeki nyusul. Aku setuju banget dengan statement itu. Kalau kamu nikah, pasti kamu memiliki rasa tanggung jawab yang lebih, sehingga bisa membuat kamu lebih bisa berpikir, lebih semangat kerja. Dan tapi coba pikir lagi deh, kalimat nikah aja dulu, nanti rezeki nyusul. Itu bila disalahartikan atau disalah tafsirkan, itu bisa menyesatkan kalau dipikir-pikir. Alhasil, banyak orang itu salah persepsi tentang statement ini. Akhirnya, banyak anak muda itu menikah tanpa persiapan, dan mereka hanya bermodalkan nikah aja dulu nanti rezeki nyusul. That's wrong, I mean. Banyak dari mereka yang gaji pas-pasan, bahkan nggak ada UMR aja, udah nekat nikah bermodalkan cinta. Beberapa dari mereka ada yang takut kalau pacar mereka keburu diambil orang. Bahkan mereka takut dicap gak laku oleh tetangga mereka dan lingkungan mereka. Sekali lagi gak usah keburu nikah. Lihat temanmu kiri kanan kiri udah nikah duluan, biarin aja. And don't worry about it. Tingkatin value dirimu sendiri terlebih dahulu. Jangan keburu nyari pasangan. Karena aku yakin orang yang berkualitas itu pasti bakal bertemu orang yang berkualitas juga. Karena secara harfiah, pasti manusia itu memilih partner atau pasangan itu yang setara dengan mereka. Well, di video ini aku gak menyalahkan orang yang nikah muda, dan aku gak mendukung tentang married is scary juga. Tapi banyak kok di luar sana itu pasangan yang nikah muda dan bisa awet sampai sekarang, bahkan bisa hidup bahagia. Yang penting bukan umur berapa kamu nikah, tapi yang penting itu seberapa matang pemikiranmu untuk mampu menghidupi anak seseorang. Karena menurutku, menikah dalam keadaan miskin dan belum siap mental itu adalah sebuah kejahatan untuk keluarga dan anak kalian. Akhir kalimat dariku, jangan berkembang biak sebelum berkembang baik. So, I'm Zo. See you at the next video. Bye-bye.